Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafian Valda Yulangga akan mempresentasikan tentang rangkuman bisnis internasional. Yang pertama ada materi 9 tentang kebijakan perdagangan internasional. Pengertian dasar adalah berbagai tindakan dan peraturan dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Tujuannya untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Beberapa kebijakan perdagangan internasional. Ada politik proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau infant industry dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Bentuk politik proteksi ada tarif dan non-tarif. Tujuan proteksi ada mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorong perkembangan industri baru, dan mendiversifikasikan perekonomian. Kebijakan tarif. Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean. Suatu daerah geografis di mana barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai, yang menimbulkan dampak berupa kenaikan harga atau biaya pengiriman barang produk impor ke suatu negara. Jenis tarif dikelompokkan ada 3. Pertama ada export duties, pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Yang kedua ada transit duties atau bea transit, pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Yang ketiga adalah import duties atau bea impor. Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Sistem tarif. Ada tarif tunggal. Tarif tunggal adalah pengenaan satu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa terkecuali. Lalu ada tarif konvensional, dikenal juga dengan istilah tarif berganda atau double column tariff, yaitu pengenaan suatu tarif untuk satu komoditi yang besar. Tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Yang ketiga ada tarif referensi. Tarif yang ditentukan oleh Lembaga Tarif Internasional GATT yang persentasenya diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 0%. Dampak pengenaan tarif impor adalah price effect, menyebabkan harga barang di dalam negeri naik. Lalu ada consumption effect, menyebabkan jumlah barang yang diminta di dalam negeri menjadi berkurang. Lalu ada import substitution effect. Pengenaan tarif dapat meningkatkan jumlah produksi barang substitusi di dalam negeri. Yang terakhir, ada redistribution effect. Pendapatan yang diterima pemerintah akan meningkat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Kebijakan non-tarif. Hambatan masuk dan atau keluarnya barang dan jasa dari dan ke dalam suatu negara tanpa penggunaan tarif atau pajak tertentu biasanya lebih bertujuan untuk melindungi karena tidak memberikan pemasukan bagi negara, dapat berupa kuota impor dan kuota ekspor. Kuota. Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Macam-macam kuota impor, ada absolute atau unilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak. Yang kedua ada negotiated atau bilateral quota.
yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Yang ketiga, tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dengan sistem kuota. Keempat, mixing kuota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Politik perdagangan bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Selanjutnya ada politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, pengaruh politik, ekonomi, dan militer. Materi 10. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing terjadi apabila suatu barang ditukar dengan barang lain. Tentunya di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Pertukaran antara dua mata uang yang berbeda akan terdapat perbandingan nilai harga antara kedua mata uang tersebut. Falas adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Mekanisme pasar falas. Bursa atau pasar falas adalah suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional. Dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran falas. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas, yang pertama eksportir, importir, kedua bank devisa, ketiga pedagang perantara, keempat bank sentral, kelima investor, keenam turis. Fungsi pasar falas menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional, menyediakan kredit jangka pendek atau pembayaran internasional, dan memberikan fasilitas hedging. Materi 11. Global Marketing. Tujuan pembelajaran adalah kita memahami pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi pemasaran. Memanfaatkan kerangka kerja untuk pemindaian informasi dan identifikasi peluang. Teknologi informasi untuk pemasaran global. Teknologi informasi mengacu pada proses organisasi untuk membuat, menyimpan, bertukar, menggunakan, dan mengelola informasi. Sistem informasi manajemen memberi manajer dan pengambil keputusan lainnya aliran informasi yang berkelanjutan tentang operasi perusahaan. Alat MIS. Ada intranet, jaringan pribadi, mengizinkan personel perusahaan yang berwenang atau orang luar untuk berbagi informasi secara elektronik. Selain itu dapat menjadi pusat saraf selama 24 jam. Yang kedua ada pertukaran data elektronik atau EDI. Memungkinkan unit bisnis untuk kirim pesanan, keluarkan faktur, dan menjalankan bisnis secara elektronik. Lalu, format transaksi bersifat universal. Lalu memungkinkan komputer dari perusahaan yang berbeda berbicara dalam bahasa yang sama. Kemudian ada sistem respon konsumen yang efisien atau ECR. Inisiatif bersama oleh anggota rantai pasokan untuk berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan aspek rantai pasokan untuk memberi manfaat bagi pelanggan. Upaya pengecer dan vendor untuk bekerja sama dalam pengisian stok. Yang terakhir ada tempat penjualan elektronik, mencakup model bisnis baru, filosofi yang menghargai komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan, dan setiap titik kontak dengan konsumen adalah peluang untuk mengumpulkan data.
Langkah-langkah dalam proses penelitian. Yang pertama, identifikasi kebutuhan informasi. Kedua, tentukan masalahnya. Ketiga, pilih unit analisis. Keempat, periksa ketersediaan data. 5. Nilai penelitian. 6. Desain penelitian. 7. Analisis datanya. 8. Presentasikan temuan. Materi 12. Manajemen sumber daya manusia global. Globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Dampak globalisasi terhadap pengembangan SDM. Yang pertama, dampak secara langsung tercermin pada perilaku individu yang bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu perubahan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Yang kedua, dampak yang terjadi pada perubahan perilaku kelompok yang tercermin dalam kemampuan kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk kemampuan menghadapi tantangan pelaksanaan yang dihadapi oleh kelompok tersebut di masa depan. Manajemen sumber daya manusia global atau MSDM global adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Bidang manajemen internasional dikarakteristikkan menjadi 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen SDM global atau internasional, menekankan pada manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur-literatur manajemen SDM, serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Ciri-ciri dari MSDM global yaitu dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur-literatur manajemen SDM, serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Lalu berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Materi 13. Strategi operasional global. Faktor keberhasilan. Ada resiko politik, aturan pemerintah, sikap, insentif. Lalu masalah budaya dan ekonomi. Lalu lokasi pasar. Faktor keberhasilan. Yang pertama, resiko politik, aturan pemerintah, sikap, insentif. Kedua, ada masalah budaya dan ekonomi. Ketiga, lokasi pasar. Keempat, tenaga kerja berbakat, sikap, produktivitas, biaya. Kelima, ketersediaan pasokan, komunikasi, energi. Keenam, nilai tukar dan resiko mata uang. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama ada nilai tukar dan risiko mata uang. Mencakup dapat memiliki dan perubahan tarif. Berikutnya ada biaya. Yang mencakup berwujud tenaga kerja dan tidak berwujud. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama ada nilai tukar dan risiko mata uang. Dapat memiliki dan perubahan tarif. Yang kedua, biaya. Berwujud tenaga kerja dan tidak berwujud. Kurang mudah untuk diukur dan mencakup kualitas hidup. Dan tidak berwujud. Kurang mudah untuk diukur dan mencakup kualitas hidup. Yang ketiga ada global products, ada global recognition, economic of scale, dan scope. Yang keempat, product strategi. Ada features and innovation, market needs, and corporate goals. Promotional strategi, personal selling branding, website,
brochures and newsletter, social media, direct marketing, special event, advertising, and PR. 5 langkah untuk mengembangkan global strategi harga. Yang pertama, pahami. Kedua, kembangkan strategi Anda. Ketiga, meresmikan strategi yang ditentukan. Keempat, kelola pelaksanaan. Kelima, ulangi dan berbagi secara teratur. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.